DAO itu menyempurnakan traditional DAO. DAO tradisional yang sudah bagus. Kita akui sudah bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin diambil ya. Kalau tidak bagus tidak akan dijadikan batu loncatan. Bahwa Olympus ini luar biasa mampu uh, meng, menyinkronkan dan membuat kesinambungan yang kuat sejak 1.0, 2.0 bahkan sampai 3.0. Tapi beberapa kekurangan tadi sudah saya sebutkan, maka kali ini kita hadir dengan AKAS. AKAS ini bisa disebut sebagai Olympus DAO 4.0. Gitu ya. Apa itu AKAS? Nah, AKAS ya sama seperti kalau tadi sudah saya sebutkan, sama seperti Olympus saja. Sama mirip lah. Konsepnya, protokolnya ya memang sama. Yaitu apa? Yaitu LP-nya tidak dikuasai oleh seseorang, oleh satu instansi saja atau oleh satu pihak, tapi dikuasai oleh banyak orang. Kita bisa menyebutnya sebagai dari kita, oleh kita, untuk kita. Itulah LP yang dibangun oleh AKAS DAO. Dan nanti tanggal 16, Bapak Ibu, LP-nya akan di-burn. Kalau sudah di-burn, maka tidak bisa digerogoti oleh siapapun. Tidak ada crack masuk pun nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Dan itu secara transparan bisa dilihat oleh semua orang, siapapun bisa melihatnya, yang bisa membuka. Gampang kok bisa dibuka misalnya melalui deck screener, apa segala macam lah, banyak. Kemudian juga karena kita berjalan di atas Polygon, di atas blockchain Polygon, maka Polygon Scan juga bisa membukanya dengan sangat transparan. Nah, gimana untuk join AKAS? Nah, kan itu masalahnya. Join AKAS bisa melalui 4 cara. Yang pertama adalah single staking, yang hasilnya 0,23% sampai 0,95% per 12 jam. Artinya 1 hari 2 kali lipat, 2 sesi. Yang kedua, melalui penjualan atau membeli surat hutang. Nah, ya, membeli surat hutang ada 3 macam surat hutangnya atau bond, yaitu treasury. Treasury itu perbendaharaan. Kemudian LP itu yang underlying tadi. Kemudian burn bond itu adalah burn bond. Itu kalau orang ngutangin AKAS ngambil duit orang yang ngutangin itu, duitnya hanya dipakai untuk membeli as, lalu langsung dibakar. Jadi nggak dipakai untuk yang lain-lain. Nggak dipakai untuk bayar Gojek, nggak dipakai untuk bayar kereta api, nggak dipakai untuk makan-makan, nggak. Sama sekali nggak. 100% dipakai untuk membeli as dan langsung dibakar. Apa artinya? Dengan as dibakar, suplai menurun, harganya akan naik kembali. Itu hanya dibutuhkan ya, ketika bond-bond itu nanti dikeluarkan ketika dibutuhkan saja. Ini seperti kalau dalam dunia ilmu kanuragan ya, ilmu apalah, ajian yang paling utama ya, ajian yang paling utama. Kemudian sebagai, ini kita langsung masuk ke dalam marketing plan ya. Marketing plan-nya seperti apa? Kita kalau melakukan single staking itu setiap 24 jam sekali terdiri dari 2 sesi, yaitu 12 jam, 12 jam. 0,23 sampai 0,95. Lah itu gimana sih 0,23 sampai 0,95? Wes jenengan nggak usah pada mikir, biar protokol yang mikir, biar komputasi yang mikir. Bahwa kapan kita dapat berapa itu sangat tergantung dengan berapa banyak revenue yang didapatkan oleh AKAS. Dan semua revenue dikembalikan karena AKAS semua milik kita bersama. Jadi nggak ada satu entitas yang mengambil peran untuk mengambil keuntungan dari berapapun revenue yang didapatkan oleh AKAS. Semua revenue balik kepada kita semuanya. Jadi apa yang terjadi?
Kalau semakin besar revenue-nya, semakin gede hasilnya, sehingga bisa mencapai hampir 1% dalam setiap 12 jam. Ini luar biasa. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang itu, tapi saya akan memperjelas masalah ini, bahwa ada dua macam dari single stacking ini. Ada single stacking yang Bapak Ibu nggak di lock. Setiap 24 jam asal sudah selesai sudah selesai apa putarannya, Bapak Ibu langsung bisa mengambilnya termasuk modalnya. Hari ini masuk, jam yang sama besok diambil seluruhnya bisa. Sudah termasuk ada profitnya. Masuk lagi, besoknya diambil lagi, bisa. Masuk lagi, diambil lagi, bisa. Tapi kakean kakean gawean gitu loh. Nah, ada yang kedua, yaitu dengan cara di lock. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau yang tidak di lock, dapatnya ya 0,23% sampai 0,95% saja. Tapi yang di lock ada tambahan 0,05, 0,06, 0,07, 0,8, 0,09. Tergantung jumlah harinya, artinya lama menguncinya gitu ya. Nah, ini kuncian token apa single stacking. Berbeda ya, jangan jangan bingung nanti ada kuncian LP. Nah, kuncian LP tidak bisa dibuka. Kalau kuncian stacking bisa dibuka. Bukanya adalah 90 hari, 30 hari, 90 hari, 180 sampai 480. Apakah di akhir ini dikembalikan duitnya? Tidak. Karena mengembalikannya bukan di akhir, tapi setiap hari dikembalikan. Dikembalikan sekian persen modalnya, plus dikembalikan sekian persen hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi kemudian secara teoris, seperti apa nanti berjalannya? Misalnya, satu hari itu kan 12 jam kali dua, berarti dua sesi. Misal 0,6% dapatnya, maka sebulan 42,5%. Kalau 0,9 maka bulannya mencapai 71,37%. Ini sebulan sebanyak ini kan luar biasa ini. Kalau sampai sebulan mencapai, kalau selalu 0,9 kayaknya nggak mungkin juga sih ya. Anggap misalnya ya antara 0,5, 0,6, 0,7 misalnya ya sekitar itulah 40 sampai 45%. Tapi Bapak Ibu kalau kita lihat memang sebulan segini, tapi ternyata setahun banyak banget. Karena ini hitungannya adalah compounding. Nah, kalau nggak dikompon beda. Jangan nanti tiba-tiba bertanya, loh ini aku setahun kok nggak nyampe 65.561%. Lah wong diambilin. Kalau diambilin ya berarti tidak dikompon. Dikompon itu artinya hasil jadi modal, hasil jadi modal, hasil jadi modal, sehingga modal hari ini lebih kecil dari modal besok pagi. Modal besok pagi lebih kecil dari modal besoknya lagi. Jadi itu yang akan membuat hasilnya lebih besar. Tapi biasanya orang-orang suka nggak tahan mengkompon 1 tahun, ya kan? Ya, jadi ini nanti jangan kemudian mentelengin angka ini. Bisa saja separuhnya, gitu ya. Oke, kemudian durasi stackingnya, misalnya kita kita kasih contoh lah, misalnya 1.000 as. Aduh, hitungannya kok as ya Pak Yo. Itu as itu sih berapa harganya? Udah nanti aja ngurusin harga as. Sekarang contoh saja. 1.000 as, misalnya satu as mau 4, mau 10 as, sama aja kan. Yang penting kita coba fokus pada angka ini dulu. Angka ini kalau dikurangi nolnya 1 ya jadi 100. Dikurangi nolnya 2 jadi 10. Dikurangi ditambah nolnya 1 jadi 10.000. Kan gampang. Tapi hitungannya kan sama kan? Nah, gitu. Jadi kalau 1.000 as, 1 bulan dapat tambahan 431,79. Ya. Tapi ini kan hitungan ini kalau tidak ada kenaikan harga. Misalnya 1.000 as kok sama dengan 10.000 dolar, itu berarti harga 10 ketika beli. Ketika sebulan kemudian waktu mau jual, kok harganya jadi 30, berarti 3 kali lipat, artinya tambah 2 kali. Keuntungannya 2 kali lipat, kan? 200% keuntungannya. Berarti kalau 1.431 dikalikan 3, nah ini udah luar biasa, baliknya udah kelebihan gitu loh. Balik
BEP-nya udah kelebihan. Satu bulan itu jauh lebih besar, BEP-nya lebih besar banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya ini mengasumsikan harganya sampai 100 kali. Wah, ini kaya mendadak udah. Nggak usah mikir lah kaya mendadak ini. Begitu juga apalagi kalau yang 360 hari. Di akhir periode itu 70 dari 1.000 jadi 74.000 itu luar biasa besarnya. Itu cuma setahun. Dan ini pasti dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya COC. Karena apa? Yang punya COC mau 1.000 kah, 3.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah, semuanya 360 hari. Pasti akan dapat angka ini. Adapun yang angka ini, yang 100 ini ya tergantung. Setahun ke depan harganya apakah 100 atau lebih dari 100 atau kurang dari 100. Karena bisa aja naik, habis itu turun. Pas habis 360 hari, pas di bawah ya, ya nasib. Tapi kan ketika naik kan bisa jual. Sudah jual dulu, nggak ada masalah. Ini tidak kemudian harus dikompon. Tidak. LP-nya 1 tahun, hasilnya dia bisa diambil setiap hari. Nah, oke. Tentang treasury bond ini hanya soal anu aja, diskon saja. Ketika Bapak Ibu membeli bond, bondnya mau ngutangin berapa hari? Mi, tolong Mi. Ya, jangan ada suara ya. Mau ngutangi berapa hari? 5 hari kah? 30 hari kah? 90 hari kah? Atau 480 hari? Ini anunya. Apa namanya diskonnya. Kalau 5 hari ya 5% aja ya. Kalau 30 hari ya 10% dan seterusnya sampai maksimum 40%. Sama antara treasury bond. Jadi gini, kalau Bapak Ibu beli bond, belinya 10.000, bayar kalau kalau 480 hari, maka bayarnya cuma 6.000. 10.000 bayarnya 6.000 gitu loh. Itu luar biasa. Bayar 6.000 dapatnya 10.000. Padahal hasilnya sama dengan yang lain ya. Hasilnya tetap dihitung 10.000, bayarnya hampir separuh. Ini bagus sekali. Kenapa kok bisa begini? Kan pertanyaannya gitu. Mengapa kok bisa begini? Ya karena ini diadakan seperti ini oleh apa protokol itu untuk menahan laju penurunan harga. Baik treasury, LP maupun burning bond ini untuk menahan. Tujuannya untuk itu supaya harganya enggak dump. Ada dua cara ya di dalam sistem DAO ini, di dalam protokol DAO ini ada dua cara menahan harga. Yang pertama, cara ini. Yang kedua, cara membatasi jumlah koin. Misalnya koinnya cuma 50 juta, nggak bisa lebih. Itu juga upaya untuk menekan dam. Tapi apakah selalu bisa begitu ya belum tentu. 50 juta kalau yang butuh nggak nyampe 50 juta ya sama aja tetap dam gitu loh. Sama aja. Tapi kalau dengan sistem seperti ini kapan saja turun dicarikan utang. Nah, siapa yang utangnya kita sendiri. Itu ya. Yang pertama itu. Yang pertama adalah profit. Profitnya 0,23% sampai 0,95% per hari. Yang kedua, resonance reward. Resonan, kok disebut resonan itu kenapa? Resonan artinya menggema. Menggema yaitu karena ke atas dapat, ke bawah dapat. Maju kena, mundur pun apalagi lebih kena itu. Naik dari upline dapat, turun dari downline dapat, semuanya sesuai dengan apa yang tertera di sini. Kalau mau 10 generasi ke atas dan ke bawah, ya modalnya paling enggak ya 1.000 ya. Nih, set. Nah, kita lihat ada 1.000 modalnya. Kalau mau satu level ya satu, dua level 100, dua level 200, tiga level 300 dan seterusnya sampai 1.000. Berarti 1.000 ini sudah bisa makan semuanya. Pertanyaannya kalau ke atas dapat berapa? Ke atas ini 1:1. Panjenengan punya 100, atasnya 1.000, panjenengan nggak bisa makan 1.000, makannya ya 100 sesuai dengan wadah yang jenengan punya. Tapi kalau ke bawah jenengan punya 100 direct jenengan 10.000 ya 10.000 itu 10% dari hasil 10.000 berapa? 120 kan? Kalau sehari 1,2 10.000 sama dengan $120. Jenengan punya $100 tapi punya direct yang punya direct member yang punya paket 10.000 Anda dapat seharinya $12. Luar biasa kan? Luar biasa. Kata Pak siapa? Mujiono Rembang ya.
Nah, ini 10, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi level 1 10, level 2 5, level 3 3, level 4 5 6 7 8 2, 9 dan 10 1 1 ya. Kemudian yang ketiga, kita punya banyak, tenang, punya banyak penghasilan di sini. Beda dengan yang lain-lain, sedikit penghasilan, di sini banyak penghasilannya. Yang ketiga, title atau rank. Nah, ranking akan menentukan besar kecilnya penghasilan seseorang. Nah, di mana-mana juga begitu dalam bisnis jaringan ya. Tapi ini kita lihat ya, rankingnya sampai 12. V1 sampai V12. Modalnya beda-beda. Kalau cuma pengen V1 ya 1.000 cukup. V2 1.500, V3 2.000, V4 3.000. Ini modal nih, syarat pertama modal. Yang kedua, syarat yang kedua adalah jumlah member langsung. Kalau V1 dan V3 sampai V3 itu 10, V4 V5 15, V6 V7 itu 20, eh V4 56 itu 15, 7 8 9 itu 20, 10 11 12. Oh, ini 33. Per 3 naik 3 naik 3 naik 3 tambah 5 5 5 5 gitu ya. Yang terakhir 10 20 ke 20 ke 30 10. Kemudian berapa? Nah, ini yang enaknya di sini. Di berbagai platform omset yang harus dikumpulkan itu besar-besar. Kalau di sini 20.000 aja udah bisa V1, 60.000 udah bisa V2, 150.000 V3, 350.000 V4. Nah, enak. Ini nggak besar ini karena DAO sangat Akas DAO ini sangat populer di seluruh dunia. Maka angka-angka ini tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Saya sendiri aja sekarang mungkin udah di atas 50.000. Jadi belum mulai juga kan, belum mulai masuk LP aja udah jelas V2 kena ini. Kemudian rasio penghasilannya ya bisa dibaca ya. Kalau V1 15%, V12 125%. Dari mana? Ya dari omset tersebut. Misalnya omset kita 20.000. Sehari semua orang di dalam ini 20.000, 60.000, 150.000, 350.000 dan seterusnya. Ini hanya kaki kecil, kaki besar satu orang. Maksudnya satu orang yang membawa member banyak itu nggak dihitung untuk menentukan rank. Tapi dalam memberikan imbalan, Akas menghitung kaki besar. Kaki besar tetap dihitung. Jadi kalau 20.000 ini kaki kecil, berarti tambah kaki besar, ya bisa 25.000 gitu kan. Nah, berapa per hari dari semua omset itu terkumpul berapa dapatnya per hari? Misalnya per hari 1.000, ya 15% dapatnya $150. Wis, mantap kan sehari 15% baru V1. Gimana kalau V4? Gimana kalau V5? Gimana kalau V12? Kaya kita. Luar biasa ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah V1, V2, V3, dan seterusnya, di bawah Bapak Ibu ada V juga, ada ranking juga, bukannya tidak dapat apa-apa, justru dapat 2%. Ini bagusnya. Jadi semangat, karena kita mengedukasi member kita berhasil seperti kita pun tetap dapat 2% dari dia. Penghasilan yang berikutnya adalah dari income tax. Kalau di mana-mana, di tempat lain, income tax atau potongan WD itu selalu diambil oleh perusahaan. Alasannya untuk apa? Maintenance, apa namanya? Untuk overhead, ya kan? Bos Anis ngelak tuh, Bos Anis ngelak. Maaf ya, ngelak banget. Alasannya biasanya untuk biaya apa namanya operasional perusahaan, ya kan? Padahal yo maksudnya eh, apa buat penghasilan perusahaan. Nah, di sini tidak ada karena nggak ada perusahaan. Ini nggak ada perusahaan Bapak Ibu, ini negara di dalam negara. Ini adalah dari kita oleh kita untuk kita sehingga income pun balik kepada kita. Kepada siapa? Kepada V1, V2, V3, V4. V1 40%, V2 30%. Nah, ini seluruh dunia ada berapa V1? 40 ambil 40% dari hasilnya ini dibagikan kepada semuanya. Semakin tinggi semakin sedikit karena semakin tinggi semakin sedikit juga jumlahnya. Nah,
Apa yang diambil? Yang diambil adalah kalau orang WD mau milih WD-nya mau komplit 5 hari, 10 hari, 15 hari, atau 20 hari. Ini maksudnya piye? Maksudnya kalau jenengan mau WD 1000 nih, 1000 mau di WD. Milih 5 hari berarti setiap hari 200. Besok 200, besoknya 200 kan 5 hari 1000 kan? Maka itu dipotong 15%. Berapa 15%? Berarti terimanya sebenarnya bukan 200 setiap hari. Ya, terimanya setiap hari mbuh piro tapi totalnya 850. Yang 150 dikumpulkan di dalam protokol nanti masuk ke sini, berikan kepada ini. Begitu juga kalau yang 10 hari, 15 hari, 20 hari. Nah, ini terus nanti ada yang ngomplain, ini ngosok WD kok sampai 20 hari. Ya, betul. Pertama WD 20 hari. Tapi kalau WD kedua cuma selisih 1 hari. Hari Senin WD. Nanti 20 hari lagi baru dapat. Hari Selasanya WD lagi. Ya kan berarti nanti ketika kita sudah 20 hari pertama kita lalui, maka tiap hari WD kan. Tiap hari ada masuk gitu loh. Jadi nggak usah risau. Ini 20 hari, 15 hari, 10 hari, 5 hari ini hanya pertama. Kalau panjenengan WD setiap hari, maka setiap hari juga akan dapat duitnya. Jadi jangan khawatir. Tapi kalaupun tidak tiap hari, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu setiap 20 hari WD ya enggak apa-apa. Sekarang WD 20 hari lagi baru full WD tersebut. Lalu WD lagi 20 hari lagi full. Ya enggak apa-apa. Nah, ngirit supaya tetap ada kompon gitu loh. Enggak, jadi yang 20 hari tidak kita WD ini kan kompon. Nah, jadi ya terserah ini mah terserah setiap orang. Kita enggak akan menggurui. Orang-orang sudah pintar semua. Kemudian itu yang keberapa? Satu profit, dua resonance, tiga ranking, empat income tax, lima ada lima nih. Service award. Service award ini diberikan kepada semua yang berranking. Ranking 4, ranking V1, V2, V3, V4. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya duit masuk ke sini, kemudian Bapak Ibu punya V1. Supaya jadi V1 gimana sih Pak? Ya supaya jadi V1 sekarang ini masuk 1000 langsung V1. Nggak usah kakean, nggak usah kakean posing. Kalau mau masuknya tanggal 16 nanti V1 ya harus punya minimal berapa? 1000. Sama aja tuh 1000. Yang kedua harus punya 10 orang direct member. Yang ketiga harus mencapai omset berapa itu? 20.000. Kalau sekarang masuk 1000 langsung V1. V2 juga begitu, V3 begitu, V4 begitu. Langsung. Apalagi ngajak orang masuk juga sekarang COC. Langsung dapat 5%. Saya udah dapat 5% banyak. Karena banyak member yang banyak direct yang V2, V3, V1 gitu banyak. Jadi saya sudah dapat 5%, sudah membuktikan sehingga saya bisa ngomong. Kemudian Bapak Ibu, ini PDF 1 ini sudah selesai. Saya akan membuka PDF yang kedua sebelum saya membuka pertanyaan ya. Karena kalau saya buka pertanyaan sampai rampung V2 nggak akan PDF kedua nggak akan kebuka. Maka saya akan langsung buka V2 adalah co-creation yaitu COC. Apa itu COC? COC itu adalah orang-orang yang punya keyakinan besar, kepercayaan penuh kepada protokol Akas DAO ini sehingga mempercayakan uangnya ada yang 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 untuk dijadikan modal bersama, yaitu LP, lembaga perserikatan. Bukan ya, LP itu bukan lembaga perserikatan. LP adalah liquidity pool. Disinilah underlying project ini. Underlying dari AS maksudnya ya. Nah, nanti semua setelah terkumpul nih, misalnya 5 juta atau 10 juta nanti tanggal 15, tanggal 16 akan bukan tanggal 16, tanggal 14, 15 itu akan dipakai untuk mengukur harga as. Nah, dengan yang masuk itu nanti di tradingkan set berapa dapatnya harga as, harga rata-rata ya, harga rata-rata berapa? Karena dari harga paling rendah ke harga paling tinggi saat itu
maka harga rata-rata itulah yang didapatkan oleh setiap orang yang memasukkan uang sekarang. Semuanya sama. Nggak kemudian yang masuk tanggal 29 Mei beda dengan yang 11 Juni. Enggak, semuanya sama. Nggak peduli mau masuk tanggal 30 Mei, tanggal 2 Juni, tanggal 10 Juni, tanggal 15 Juni sama, nah, dapat harga yang sama. Karena tradingnya bareng dengan uang gelondong, kemudian nanti dapat harga berapa. Kemudian harga rata-rata itu pasti jauh di bawah harga real ketika itu. Misalnya harga real 30, harga rata-rata mungkin 15. Gitu ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Nah, itulah kehebatan co-creation. Ya, bagaimanapun juga namanya pionir ya pasti dapatnya banyak lah. Banyak di awal itu pasti dapat banyak. Karena apa? Pertama, orang yang memasukkan 10.000 di tanggal ini sih sudah tinggal berapa persen ya? Mungkin 26% atau berapa. Saya nggak hafal ini. Bukan nggak hafal, itu harus ngitung ya kan. Kalau tanggal 2 sampai tanggal 2 itu 30%, tanggal 3 29,5%, tanggal 4 29%, tanggal 5 28,5%, tanggal 6, tanggal 7, 8, 9, hitung sendiri, kurang setiap hari kurang 5%. Meskipun berkurang 5%, pada akhirnya di tanggal 12, 13, 14, 15, 4 hari terakhir, itu masih tetap 25% tambahannya. Kalau beli 3.000, tambah 25%. Kalau beli 1.000, menjadi 1.250. Selisihnya kecil kalau kalau 1.000. Kalau 10.000 ya selisihnya lumayan 500 ya. Nah, seperti itu. Dapatnya berapa? Dapatnya sama saja, tetap nanti dapatnya seperti yang lain, 0,23 sampai 0,95 persen per 12 jam. Sama. Bedanya adalah ketika ini di launch, harganya sudah naik. Kalau harga sudah naik, kita sudah dapat untung. Mau dijual bisa, kenapa tidak? Tapi biasanya orang-orang yang punya kepercayaan yang besar justru nggak jual. Beda dengan orang yang kepercayaannya setipis embun, ya, setipis embun makanya dijual duluan. Kayak kemarin di CTC itu dijual langsung karena takut nanti scam ini itu. Punya saya masih semuanya belum jual. Saya baru jual 1.500. Oh, eh, saya baru jual segitu. Padahal saya punya banyak kan. Nah, jadi Bapak Ibu, siapapun yang beli 1.000 langsung V1. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi dalam 30 hari untuk V1 dan V2 akan dilihat mampu mencapai target nggak, yang V1 20.000, yang V2 60.000, mampu nggak? Kalau nggak ya downgrade. Kalau nggak mampu, V1 nggak mampu 20.000, ya udah jadi pengguna biasa. Begitu juga yang V3 dan V4 dalam 60 hari bisa mencapai 150.000 dan 350.000 apa tidak? Kalau tidak, downgrade atau kehilangan sama sekali. Kehilangan apa namanya? Rank sama sekali menjadi penghuni biasa. Nah, kemudian ini penggunaan ini saya nggak usah dijelasin ya, ini sangat gampang. Jadi paling penting dalam hal ini adalah bahwa nanti setiap gini, bayangkan ketika kita mulai tanggal 16, adakah yang jual? Nggak ada Bapak Ibu. Pasti semua menunggu naik. Orang-orang yang masuk sekarang juga nggak mungkin langsung jual. Karena orang yang masuk sekarang lebih kuat dari kalian yang nanti masuk tanggal 16. Mereka lebih kuat kepercayaannya, keyakinannya. Sehingga mereka nggak akan dijual. Mereka akan tunggu target price 100 ini. Kalau udah 100 ya mungkin ada yang mulai jual. Tapi jangan khawatir, karena 100 ini bisa masih naik juga. Ini target awal ini, bukan target paling tinggi. Target paling tinggi jauh di atas 100. Kemudian ini nanti di dalam apa namanya, dalam beberapa hari lagi di Hong Kong akan dilakukan apa global launch untuk seluruhnya ya. Tapi istilah Global Fair Launch ini bukan itu. Ya, Bapak Ibu mungkin membaca ini maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah tadi sudah saya jelaskan bahwa semuanya yang masuk duit tanggal 29, 2, 30, 31, 1, 2 sampai tanggal 15 Juni ya, 29 Mei, 15 Juni itu akan mendapatkan mekanisme launching harga yang sama, fair, semuanya adil ya. Kalau ditradingkan kemudian muncul harga tertentu,
mereka semuanya dapat itu. Tidak rebutan, tidak kemudian yang hari kemarin lebih murah, hari besok lebih mahal, enggak. Itu akan terjadi mulai tanggal 16. Tanggal 16 Anda beli, mungkin masih di harga 20, tanggal 17 belum tentu, bisa saja harganya sudah di atasnya. Bisa saja sudah sangat tinggi gitu. Jadi berbeda. Yang memasukkan LP dengan yang tidak memasukkan LP bedanya di situ. Kemudian Bapak Ibu saya akan memberikan satu contoh ini. Kalau masuk 10.000 kan jadi 13.000 kan? Tadi di sini nih, nih. 10.000 jadi 13.000 kalau maksimum tanggal 2 kemarin. Nah, di sini dari 10.000 ini udah masuk sampai 13.000, nilainya dianggap 13.000, masih prinsipal atau modalnya dibalikin setiap bulannya segini 1.083, berarti 10 bulan udah balik semua nih modal. Tapi ya bukan 10 bulan karena ngitungnya kan bukan modal doang tapi profit juga. Namanya MOFIT, modal dan profit. Nah, gitu ya. Modalnya atas, profitnya yang bawah. Profitnya 3.900 per bulan sehingga satu bulan kira-kira dapat 4.983. Ini kalau kalau harganya masih sama. Kalau harganya naik gimana? Ya tinggal dikalikan. Kalau harganya naik 4 kali lipat, ya ini berarti kali 4, 16.000 lebih, ya 18 ribuan. Atau 20.000, nggak tahu nih. 20.000, ini 5.000 kali 4. 5.000 kurang dikit kan? Kali 4 berarti kan hampir, ini 24.000 sekian gitu. Itu dalam satu bulan. Dari 10.000, bayangkan. Ini gede banget Bapak Ibu. Gede banget, serius. Ini baru dari modal dan dari profit doang. Belum dari peringkat, belum dari ini, belum dari itu. Setelah kita hitung-hitung, ya kira-kira 2 minggu, seminggu udah bisa balik kalau beli COC. Seminggu, 2 minggu udah balik modal. Kalau udah balik modal, duitnya beliin CTC lagi. Tinggal yang jalan di sini tinggal dinikmati gitu. Itu tujuan kami sebenarnya mengegas AKAS itu ya itu demi kesuksesan bersama. Dan terakhir tadi sudah saya sampaikan ini tidak hanya untuk COC tapi bagi semuanya. Tapi kalau COC sudah pasti, kalau yang lain belum tentu. Kalau bukan COC belum tentu. Karena COC melahirkan COC maka 360 hari. Kalau yang lain bisa aja ada orang yang milih 30 hari, ada orang yang milih 90 hari, maka tidak akan dapat 5%. Siapapun yang membernya ya men-staking 180 hari atau lebih dapat 5%. Maka kalau saya COC, saya ngajak orang ikut COC, saya dapat 5% dari setiap orang. Tapi ini hanya direct ya. Kalau level 2 enggak dihitung. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya panjang sekali dalam menyampaikan apa presentasi kali ini. Silakan Bapak Ibu yang dibuka aja mikrofonnya atau mau angkat tangan juga boleh.